Yang saya pilih itu yang burung menurut saya sangat-sangat fighter atau over fighter. Cenderung burungnya itu nakal, tapi membawa durasi. Burung over fighter itu sayapnya yang menggunting. Jadi sayapnya nggak cuman tumpuk, tapi membentuk gunting. Terus ciri fisiknya lagi kepalanya yang besar, karena saya suka betina itu kepalanya lebih besar daripada jantan. Kalau untuk paruh, cenderung paruh yang kecil, karena paruh kalau kecil itu lebih cerewet, cenderung lebih cerewet. Untuk kakinya biasanya kakinya lebih besar, karena betina itu rata-rata kakinya jari-jarinya lebih besar daripada jantan. Untuk bodi relatif, kadang ada yang besar, dapatnya bahan sudah memang bodinya besar, ada yang bodinya ramping. Kalau untuk kacamata sendiri, saya lebih cenderung suka yang tebal, karena kacamata yang tebal menandakan burung itu garang, jadi faktornya dapat. Kalau usia minimal 1 tahun, tapi kalau saya cenderung lebih suka burungnya sudah mapan, berusia 2 atau 3 tahun. Jadi bisa dilihat dari ciri fisiknya itu kacamatanya keriput, terus paruhnya itu kelihatan kering. Setelah itu kakinya berwarna putih kalau betina biasanya sudah umur itu. Kalau semua proses awal pasti prosesnya pakan kencang dulu karena tahap pengacoran. Tahap pengacoran pasti kita mulainya dari pakan kencang dulu untuk mendongkrak birahinya, mencari titik gacornya dulu. Ada 3 faktor. Ada birahi, ada emosi, dan ada mood. Nah, itu biasanya akan mengikuti antara birahi, emosi, dan mood itu. Kalau naik, ya semuanya otomatis naik. Contohnya kalau kita di tahap pengacoran, kenapa kok kita kasih pakan kencang? Pakan kencang itu untuk mendongkrak birahinya. Otomatis birahi terdongkrak, emosi juga terdongkrak, dan moodnya pasti terbawa. Burung jadi istilahnya stres. Nah, setelah tahap pengacoran tadi dengan pakan kencang yang kita mendongkrak 3 faktor itu tadi, nah kita harus mempermainkan emosinya, karena untuk birahi harus dijaga tetap tinggi dan kita menurunkannya di emosi aja. Kalau misalnya kita mainkan lewat pakannya, kita dropkan dulu, otomatis 3 faktor tadi ya ikut drop semua. Nah, caranya kita mendropkan cuman emosinya tapi birahinya di tetap titik yang tinggi. Kita main sistem tempel. Sistem tempel itu tadi, kalau pengalaman saya menjaga birahinya di titik tertinggi, karena dia tempelannya ini membuat dia birahinya di titik puncak terus. Nah, di situ pakan tetap saya pakai pakan kenceng dulu sampai burung ini ketemu dengan tempelan yang pas. Ciri-cirinya itu tadi, tempelan yang pas itu bisa membuat burung ini emosi sampai capek dan ketiduran. Nah, di situ otomatis emosinya terkuras, tapi birahinya tetap di titik yang tinggi. Nah, di situ kita mainkan setelah sistem tempel sudah ketemu burungnya sampai emosinya habis terkuras, dia kelihatan capek dan ketiduran. Nanti baru kita pakai istilahnya cabut pasang atau kita pisah. Jadi bisa setiap pagi atau siang atau sore kita ambil burung yang kita tempel tadi itu, kita ambil yang kita proses, kita keluarkan di tempat yang nggak ada lovebird lain. Itu kita sendirikan dan kita angin-anginkan, atau boleh dijemur sebentar. Nah, di situ kita goda, bisa pakai suara HP atau kita tepuk tangan. Intinya kita buat burung itu bunyi dengan cara kita goda. Karena betina itu kalau sudah terpancing dengan suara kita tepuk-tepuk atau suara HP, mendengar suara lovebird lain yang dia asing, otomatis emosinya yang tadi sudah tertidur akan bangkit. Nah, tapi tidak langsung 100%. Nah, di situ nanti kita cari waktu-waktu yang pas, titik gacornya itu berapa lama setelah kita sendirikan dari sistem tempel yang kita pisah itu berapa lama, bisa 1 jam atau cuma 30 menit
Atau kalau burungnya sudah mapan, bisa langsung setelah kita sendirikan itu kita goda, dia langsung ketemu titik gacornya. Nah, di situ kalau sudah ketemu titik gacor, baru saya turunkan pakannya itu sedikit demi sedikit ke pakan polos, tapi tidak langsung. Jadi burung yang sudah ketemu titik gacor itu di awal pasti durasinya itu pendek-pendek karena dia birahinya terlalu tinggi. Dengan dongkrak dari pakan kencang itu tadi. Nah, untuk memolorkan durasinya si betina ini, yaitu kita turunkan pakannya perlahan-perlahan. Dari situ nanti durasinya akan molor-molor sendiri seiringnya waktu. Nah, selanjutnya dari sistem tempel itu akan terbentuk suatu karakter yang kita cari dan umumnya disebut konslet. Konslet itu sendiri bisa saya artikan burung itu birahi bunyi atau birahi jalan. Jadi dia di titik birahi tinggi tapi masih mau bunyi. Dan menurut saya kalau birahi bunyi itu tadi, itu titik performanya lovebird dalam mengeluarkan kicauannya. Kita mencari untuk birahi bunyinya tadi itu tidak cuma dari sistem tempel aja. Jadi kita imbangi dengan pola rawatan sehari-hari. Burung itu harus kita cari pola rawatannya bisa melalui mandi, jemur, dan juga umbar. Itu harus perlahan-lahan kita cari. Jadi satu hari ke hari yang lain itu kita coba satu persatu pola rawatannya. Kita coba dimandikan, hari berikutnya kita coba dijemur, hari berikutnya kita coba diumbar. Setelah pola rawatan kita coba itu tadi, kita lihat kondisi si burung. Nah, dimana setelah kita lakukan satu-satu pola perawatan tersebut dan ada perubahan di burung tersebut, waktu kita sendirikan kita pisah, dia lebih gacor atau lebih cepat menemukan titik gacornya. Nah, itu nanti yang kita pakai ke pola rawatan sehari-hari selanjutnya. Di sistem tempel itu tadi, setelah burung ketemu titik gacornya tadi, itu pakan masih saya pakai gunakan pakan kencang. Jadi gunanya pakan kencang ini tadi menjaga birahinya tetap tinggi, dan untuk emosinya kita permainkan lewat sistem tempel itu tadi. Nah, setelah titik gacornya si burung sudah ketemu, atau bisa disebut itu dobelan. Jadi burung kalau mau bunyi itu ada cirinya, entah itu gigi atau dedes dulu atau sistem demangkringan dulu, itu banyak ciri-cirinya, beda burung beda biasanya. Nah, dari dobelan tadi sudah ketemu, burung akan semakin gacor. Jadi setelah bunyi berhenti, mengeluarkan cirinya lagi, dilanjutkan bunyi lagi. Di situ sudah bisa saya bilang burung itu konslet. Nah, kalau sudah burung seperti itu, nanti perlahan-perlahan saya turunkan pakannya. Jadi saya kurangin sedikit-sedikit, pakan kencengnya itu nggak langsung saya dropkan. Jadi pakan kencengnya bisa saya kasih perbandingan antara 3 pakan kenceng dan 1 millet polos, turun menjadi 2:1, lama-lama 1:1, dan akhirnya benar-benar pakan polos. Di pakan polos tersebut, si burung yang birahinya sudah ngunci di birahi titik tertinggi, kita tahan dengan sistem tempel. Nanti otomatis emosinya itu sudah teredam dengan sistem tempel tadi. Durasinya akan keluar dengan seiringnya waktu karena pakannya sudah tidak tinggi lagi. Nah, di situ kalau di rumah harian sudah kita sendirikan, burung langsung bunyi, kita goda, burungnya langsung bunyi, baru kita belajar ke gantangan. Di gantangan pun kita harus cari moodnya burung, karena burung berbeda-beda. Ada yang getap, ada yang galak, ada yang tidak takut apa-apa. Nah, di situ kita cari mood. Burung yang getap bisa kita suapin di gantangan, kita cari tenangnya biar nggak takut.
burung yang sudah jinak cenderung bocor kalau digancang. Jadi kita gimana caranya bikin burung itu tenang, jadi dia tidak kehabisan tenaga gacor dulu di bawah sebelum digancang. Tahap penggacoran baru saya lanjut ke sistem tempel. Sistem tempel itu tadi untuk menstabilkan birahinya. Jadi birahi gacornya setelah kita dongkrak dengan pakan kencang itu tadi, kita stabilkan emosinya itu lewat sistem tempel. Bang Loro